Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah hadirkan kita semuanya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan gerakan sholat subuh yang memang menjadi salah satu kewajiban kita untuk menunaikan sholat dari 5 waktu, Allah mudahkan untuk diri kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk ke bab berikutnya, adalah bab 6 untuk akhlak yang terpuji. Kemarin kita sedikit membahas atau membaca firman-firman Allah dan beberapa hadis berkenaan dengan adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap sesama, apalagi adil bagi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin suatu kaum yang ada di tingkat kenegaraan, tingkat wilayah, gitu ya, tingkat daerah sampai tingkat yang lebih kecil lagi, gitu ya. Di bab yang ke-6 ini kita akan sedikit membaca atau mungkin bersama-sama belajar tentang bab kasih sayang. Bab kasih sayang. Seorang muslim, ya, muslim itu adalah seorang yang penyayang, dan kasih sayang merupakan salah satu dari akhlak seorang muslim itu sendiri. Karena kasih sayang tumbuh dari kebersihan jiwa dan kesucian rohani. Seorang muslim dengan asal usulnya yang baik, amal yang solih, jauh dari kejahatan, terhindar dari segala kerusakan, senantiasa berjiwa bersih, dan kondisi rohaninya pun baik. Karena itulah seorang muslim menyukai, mencurahkan, lalu menasihati dan menyuruhkan kasih sayang demi mewujudkan firman Allah SWT yang ada di dalam surat Al-Balad ayat 17 dan ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan dari golongan kanan. Begitu juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang disayang oleh Allah di antara para hambanya hanyalah orang-orang yang penyayang. Ada lagi banyak sabda Rasulullah, misalkan kasihilah yang ada di bumi,
niscaya engkau dikasihi oleh yang ada di langit. Artinya apa? Pada saat kita menebarkan kasih sayang sesama, maka sebenarnya kita telah gitu ya, membuka kasih sayang yang di langit. Siapa yang di langit? Yaitu Allah. Dan pastinya pada saat Allah menyayangi kita, menyayangi manusia hambanya, maka malaikat pun juga ikut menyayangi, gitu ya. Satu contoh misalkan, satu contoh kehadiran kita di sini ini, majelisnya adalah majelis ilmu, ya. Kita sedang mencari dan menggali ilmu. Di situ jelas Allah akan menghadirkan juga para malaikat ke sini, gitu ya, untuk memberikan rahmat kepada kita semuanya. Juga mengikuti petunjuk dari Rasulullah, yaitu barang siapa tidak menyayangi, niscaya tidak disayangi. Jadi kebalikannya, Jadi kalau kita berbicara banyak sekali hadis-hadis Rasulullah, ya, kasih sayang tidak akan dicabut kecuali bagi orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka di sini adalah orang-orang yang pasti dengan sesamanya, gitu ya, dengan sesamanya tidak pernah akur, dengan sesamanya saling hasad, gitu ya, iri, dengki, gitu ya, ataupun mungkin perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kasih sayang itu sendiri. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam rasa saling mencintai, mengasihi dan menyayangi adalah kal jasadil wahid, seperti dalam satu tubuh, ya. Jika satu tubuh anggota badan terasa sakit, maka seluruh tubuh pun juga akan mengeluhkan susah tidur dan demam. Pada saat kita terluka kaki kita, gitu ya, apalagi terluka karena paku, gitu ya, itu dampaknya luar biasa. Seluruh tubuh akan merasakan semuanya, inggung, greges, semua apa, gitu ya. Begitu juga mungkin sakit gigi, gitu ya. Kadang tetangga-tetangga kita, satu orang rumah ikut merasakan apanya? Merasakan keluhannya, gitu ya, bengok-bengoknya dan lain sebagainya. Merasakan kal jasadil wahid, itu luar biasanya Rasulullah itu, gitu ya. Dan ya, pada saat dalam satu keluarga, apalagi dalam satu keluarga, ya, istri, mungkin suami, anak-anaknya yang sakit, pasti di sini ya harapannya sesama mukmin seperti itu. Walaupun mungkin saudara lain ayah dan lain ibu, lain kakek, lain nenek, lain buyut, gitu ya. Tapi kalau sudah mengaku di situ mukmin muslim, kal jasadil wahid, sama seperti dalam satu tubuh, gitu ya, bertetangga, saling mengasihi, gitu ya, saling mengasihi dalam satu warga, dalam satu negara. Ya, kita merasakan satu contoh, misalkan kesedihan, jangankan dalam satu wilayah kecil seperti GWK ini, wilayah besar dunia, ya, saudara-saudara kita yang di Palestina, kalau sudah melihat tayangan anak kecil yang kena bom dan sebagainya, kurus, yang tidak dapat mendapatkan makanan setiap hari, yang kalau kita di rumahnya, ya, di kulkasnya rata-rata punya kulkas, di kulkasnya penuh semuanya, gitu ya, minimal dengan es batu, gitu ya. Walaupun es batu, paling tidak di situ kulkasnya dingin, gitu ya,
dingin. Kita merasakan di situ, ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan luar biasa Rasulullah itu memberikan contoh kasih sayang itu, sekali lagi bukan hanya kepada sesama muslim sebenarnya, kalau hubungan sosial, ya, hubungan sosial kepada orang non muslim pun juga luar biasa. Ya, mungkin banyak cerita tentang seorang buta yang setiap hari mengumpat. Ini putrinya siapa? Oh, Masya Allah. Mengumpat, ya, Rasulullah tiap hari, ya, karena Rasulullah menyebarkan agama Islam, ya, tiap hari mengumpat dan sebagainya. Tapi Rasulullah bersifat lembut, ya, sampai disuapi tiap hari. Setiap hari disuapi, dan tidak tahu, orang-orang yang buta ini tidak tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Rasulullah. Sampai meninggalnya pun juga begitu, pada saat diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar mencoba untuk mengganti. Apa katanya? Siapa kamu? Nggak seperti biasanya. Yang biasanya lembut, halus, ini agak kasar katanya. Lalu disampaikan, kamu tidak tahu yang selama ini menyuapi, dia adalah Muhammad bin Abdullah. Dengan bertanya beberapa kali dan yakin, menangis, dan akhirnya masuk agama Islam. Itu karena kasih sayang, kasih sayang. Kalaupun pernah terdengar, ya, viral bahwa agama Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan peperangan, ya, agama Islam itu, Rasulullah itu, ya, melakukan beberapa perang itu karena perang, ya, memerangi orang-orang yang sudah diberitahu ayo masuk agama Islam, ayo, tidak mau, bahkan menyerang kaum muslimin. Itu pun yang dilakukan gitu. Jadi kasih sayang gitu, meski hakikatnya adalah kelembutan hati dan kepekaan jiwa yang berkonsekuensi, tanggung jawabnya mengampuni dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya, tidak melulu berupa perasaan jiwa tanpa pengaruh yang keluar. Justru kasih sayang itu memiliki aneka pengaruh keluar, ya, secara otomatis gitu, ya, akan memberikan kebaikan. Dan pastinya kalau dalam diri kita ini memiliki rasa kasih sayang, di sekitar kita juga akan merasakan kasih sayang itu. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti mungkin ada beberapa contoh gitu, ya, contoh kasih sayang yang dicontohkan para sahabat gitu, ya, yang bisa jadi nanti menjadi tauladan untuk kita semuanya. Dan ingatlah, di situ ada, kalau kita membaca dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya maha pengasih. Allah itu akan mengasih, ya, rezeki kepada semua hambanya, kepada semua manusia, makhluknya gitu, ya, semua makhluknya, nggak peduli sholat atau tidak, nggak peduli membangkang atau tidak gitu, ya, itu Ar-Rahmannya. Dan kita ingin meraih Ar-Rahimnya. Ar-Rahim adalah maha penyayang, kasih sayangnya Allah ini gitu, ya, akan diberikan hanya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang lurus menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua, menjadi hamba yang selalu mendapatkan kasih sayang. Dan tadi salah satunya adalah dengan cara saling menyayangi, ya, sesama muslim, sesama
sesama mukmin, gitu ya. Pada saat kita menyayangi yang ada di bumi, berarti menyayangi yang ada di langit. Dan ingatlah, bukan hanya sesama manusia, sesama makhluk hidup yang lainnya, sesama makhluk mati, ya, udara, air dan sebagainya, itu juga merupakan bentuk kasih sayang kita kepada makhluk Allah atau ciptaan Allah. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.